Hakikat dan teori pendidikan. Yang pertama, pengertian hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan itu dapat dikategorisasikan dalam dua pendapat, yaitu pendekatan epistemologi dan pendekatan ontologi atau metafisik. Di dalam pendidikan epistemologi, yang menjadi masalah adalah akar atau kerangka ilmu pendidikan sebagai ilmu. Pendekatan ontologi menekankan pada hakikat keberadaan pendidikan itu sendiri. Keberadaan pendidikan tidak terlepas dari keberadaan manusia. Dalam pendekatan ini, keberadaan peserta didik dan peserta didik terlepas dari makna keberadaan manusia itu sendiri. Beberapa asumsi dasar yang berkenan dengan hakikat pendidikan tersebut dinyatakan oleh Raka Jonis sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Yang kelima, pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Hakikat pendidikan menurut pandangan beberapa pakar asing. 1. Paulo Freire. Pendidikan adalah proses pengedaran dengan hakikat tujuannya adalah pembebasan. Hakikat pendidikan adalah kemampuan untuk mendidik diri sendiri. 2. Langeveld. Pendidikan adalah membantu anak dalam mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. 3. Rousseau. Pendidikan adalah memberikan pembekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, tapi dibutuhkan pada masa dewasa. 4. Paulo Freire. Pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka yang melalui praksis mengubah keadaan itu. Tahap kedua dibangun atas tahap yang pertama dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan. Teori pendidikan. Sebuah teori pendidikan adalah sebuah sistem konsep-konsep yang terpadu, menerangkan dan prediktif tentang peristiwa-peristiwa pendidikan. Teori pendidikan ada yang berperan sebagai asumsi atau titik tolak pemikiran pendidikan dan ada yang berperan sebagai definisi menerangkan makna. Asumsi pokok pendidikan adalah 1. Pendidikan adalah aktual, artinya pendidikan bermula dari kondisi-kondisi aktual dan individu yang belajar dan lingkungan belajarnya. 2. Pendidikan adalah normatif, artinya pendidikan tertuju pada pencapaian hal-hal yang baik atau norma-norma yang baik. 3. Pendidikan adalah suatu proses pencapaian tujuan, artinya pendidikan berupa serangkaian kegiatan bermula dari kondisi-kondisi aktual dan individu yang belajar, tertuju pada pencapaian individu yang diharapkan. Pendidikan menurut para ahli. Pertama, Jean Piaget 1896. Pendidikan berarti menghasilkan, mencipta, sekalipun suatu penciptaan dibatasi oleh pembandingan dengan penciptaan lain. Kedua, MacLeod 1989. Dalam pengertian sempit, pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Ketiga, Mudarjo 2001. Pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan yang formal. Keempat, Mubinsyah 2003. Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan untuk indah kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.
Macam-macam tujuan yang dipaparkan oleh Hasbullah 2009 nomor 13 merujuk pada pandangan seorang ahli pendidikan yang bernama Lachenfeld yang menuturkan bahwa tujuan pendidikan dapat dibagi ke dalam A. Tujuan umum, merupakan tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu dan keadaan, dirumuskan secara universal. Tujuan khusus merupakan pengkhususan dari tujuan umum dalam pengertian lain, yaitu memecah tujuan umum ke dalam beberapa tujuan-tujuan yang lebih khusus dan mudah untuk dikembangkan secara operasional. C. Tujuan tak lengkap merupakan tujuan yang dirumuskan hanya mencakup satu aspek saja dari tujuan umum yang telah dirumuskan. D. Tujuan sementara merupakan perumusan adanya tujuan sementara jika untuk mencapai tujuan umum tidak bisa dilakukan secara sekaligus, sehingga perlu ditempuh setingkat demi setingkat. E. Tujuan insidentil merupakan tujuan yang bersifat sesaat karena adanya situasi yang terjadi secara kebetulan, namun dalam perumusannya harus tetap mengacu pada tujuan umum. F. Tujuan intermediar merupakan tujuan perantara, yaitu merupakan tujuan yang dipandang sebagai alat dan harus dicapai terlebih dahulu sebelum mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam tujuan khusus. Jika dilihat dari aspek hierarki, tujuan pendidikan yaitu A. Tujuan nasional, yaitu tujuan umum pendidikan nasional yang di dalamnya terkandung rumus kualifikasi umum. Sangat ditekankan untuk ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. B. Tujuan institusional, yaitu tujuan lembaga pendidikan yang berisi tentang kualifikasi yang diharapkan diperoleh seorang anak setelah menyelesaikan studinya di lembaga pendidikan tertentu. C. Tujuan kurikuler, yaitu penjabaran dari tujuan institusional yang berisi tentang kualifikasi yang diharapkan memiliki oleh terdidik setelah mengikuti program pendidikan dalam suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Misalnya tujuan mata pelajaran sejarah dan PPKN-A. D. Tujuan instruksional, yaitu pengkhususan dari tujuan kurikuler. Rumusan tujuan instruksional ini jika dihubungkan dengan arahan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Saat ini konsep TIU dan TIK telah diubah menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Pentingnya pendidik memahami hakikat pendidikan. Yang pertama, hakikat pendidikan adalah proses aktif mengembangkan diri sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, sebagai pengendalian. Pengendalian dalam hal ini diartikan sejak mulai dari awal adalah pemandirian subjek didik. Yang ketiga, agar pendidik memiliki tanggung jawab belajar kepada peserta didik untuk terwujudnya kemandirian setahap demi setahap. Yang keempat, agar pendidik memiliki keterlibatan mental subjek didik yang maksimal di dalam aktualisasi pengalaman belajar. Yang kelima, agar pendidik memahami konsep cara belajar siswa aktif yang bertujuan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan yang didasarkan kepada asas Pancasila untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keenam, agar pendidik dapat lebih mudah dalam membantu peserta didik, mendorong serta memberikan kemudahan untuk mengembangkan dirinya. Seperti yang terlihat dalam proses pembelajaran di SMK Prawira Marta Kartusuro, khususnya kelas 10 akuntansi, salah satu kelemahan dalam pembelajaran yaitu rendahnya keaktifan belajar siswa. Dari jumlah 24 siswa yang ikut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya dalam pembelajaran hanya 16 atau 66,6%. Siswa 4 atau 16,6% bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapi. Sebanyak 8 atau 33,3% siswa berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru hampir semua sudah 17 atau 70,8%. Siswa ada sekitar 8 atau 33,3% siswa melatih diri dalam memecahkan masalah. Guru mata pelajaran persamaan dasar akuntansi menginginkan 100% siswa aktif
Jika siswa tidak dapat aktif 100%, Ibu Ani B. Nurmawati, SPD sebagai guru mata pelajaran persamaan dasar akuntansi, mengatakan setidaknya 75% siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran. Tingkat keaktifan yang rendah mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari nilai UTS atau ujian tengah semester di kelas 10 akuntansi hanya 8 atau 33,3%. Siswa telah mencapai KKM kriteria ketuntasan minimal 7,5, penggunaan mode pembelajaran ceramah, tanya jawab dan diskusi yang sering disebut dengan mode pembelajaran profesional yang menyebabkan siswa berbicara sendiri dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan guru. Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat masalah dalam keaktifan siswa pada proses pembelajaran. Untuk itu diperlukan solusi. Apabila permasalahan di atas tidak segera diatasi, akan mengakibatkan pembelajaran berpusat pada guru, tidak tercapai tujuan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, tidak menekan kepada kreativitas siswa. Siswa tidak mampu menguasai konsep-konsep belajar dan tidak ada pengukuran secara kontinu baik aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka dipilih model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Tournaments. Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan.